Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasanil Basri, lan kacerita saking Hasan al Basri, rupane cerita angzalallahu ilahirihi, angzala nurunake Allah sapa Allah mi'atan ing 100 wa arba'atan lan papat kutubun apa kitabe wa da'alan kari apa ulumiha pira-pira ilmune mi'ata wa arba'a fi arba'atin ing dalem papat minha saking mi'atu wa arba'a wa ya utai arba'a at-tauratu iku kitab Taurat, wal injilu lan kitab Injil, wa zabur lan kitab Zabur, wal furqan lan kitab Al-Qur'an. Jadi diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri bahwa Allah telah menurunkan 104 kitab. Nah, ilmu-ilmu yang terkandung dari 104 kitab tersebut tetap ada dalam 4 kitab yang selanjutnya, yakni kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Jadi kandungan intisari dari 104 kitab itu masih tetap ada dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Summa oda'a mongko nuli keri apa ulumus salasati pira-pira ilmune kitab telu wirul Qur'ani kang saliyane Qur'an fihi ing dalem Al-Qur'an ma'aziyadatin semertane tambah la tatahasaru ora karingkes apa ulum. Kemudian 4 kitab tersebut itu keilmuannya atau intisari dari 3 kitab tersebut itu terkandung dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini itu ada tambahan tapi tidak ada pengurangan. Jadi mungkin redaksinya saja yang berbeda, karena Al-Quran itu bilughatil Arabiyah. Dalam riwayat lain, kitab Taurat itu bahasa Ibrani atau Suryani. Injil dengan Ibrani, Zabur Suryani, Al-Quran bahasa Arab. Tapi intisari dari ketiga kitab tersebut itu ada dalam Al-Quran, dan ada tambahan, tapi tidak ada pengurangan dari ketiga kitab tersebut. Itu pendapat dari Imam Hasan al-Basri. Wa qala lan dawu asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah anhu ing Imam Syafi'i. Rupane dawuh jami umat utawi sakabehane perkara takulu kang ngucap hu ing ma al ummatu sapa pira-pira imam. Syaroha utawi ma iku nyarai lisunnati maring sunnah. Wa jami'u sunnati lan utawi sekabehane sunnah syaraha iku nyarai apa jami'u sunnah lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai sebuah pendapat. Nah, pendapatnya itu menjelaskan jami'u ma taqulahu al-ummatu syarha li sunnati wa jami'u sunnati syaraha lil Qur'ani. Jadi apapun yang diucapkan oleh imam-imam, jadi imam-imam yang dalam agama Islam, jadi yang disebut imam
Misalkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, terus lagi banyak lagi yang lainnya. Itu adalah termasuk syarah dari sunnah Nabi Muhammad SAW atau penjelasan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun semua sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah penjelasan Al-Quran. Jadi kalau boleh diambil natijahnya, itu berarti apapun yang diucapkan oleh imam-imam tersebut itu adalah termasuk syarah dari Al-Quran. Jadi imam-imam dulu itu banyak meninggalkan kitab-kitab karangannya, seperti Imam Hambal, Imam Ghazali barang itu kan meninggalkan kitab-kitab karangannya. Itu sebenarnya bukan ngawur, bukan karangannya saja, tapi itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu intisari dari ajaran-ajaran tersebut, terus diuraikan berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan ilham dari Allah. Jadi bukan karangan semata, beda dengan orang-orang sekarang. Kalau ulama-ulama dulu itu berdasarkan ilham, berdasarkan pemahamannya dengan keilmuan yang pasti. Makanya ada imam mujtahid mutlak kan itu. Karena pengetahuannya memang bisa dipertanggungjawabkan. Wa qala lan dawu sapa Imam Syafi'i aindon halimane rupane dawu jami umma hakama bihi an-nabiyyu ilahirihi. Jami umma utai sekabehane barang hakama kang ngukumi bihi ing ma sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa mongko utawi ma iku mimma setengah saking barang fahima kang memahami sapa nabi hu ing ma minal qur'ani saking Al-Qur'an. Jadi Imam Syafi'i berpendapat lagi bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang telah diputuskannya itu adalah termasuk dari pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Jadi apapun yang diputuskan atau yang ditetapkan Nabi Muhammad itu sumbernya juga berasal dari Al-Quran, dari pemahaman Nabi terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi makanya mengikuti Nabi itu sifatnya mutlak juga. Jadi makanya sebagai hujah itu pertama Al-Quran, kedua sunnah. Jadi yang dipegang dan diikuti oleh orang Islam itu Al-Quran, sunnah, itu tidak ada perbedaan. Tapi kalau masalah ijma dan qiyas itu kadang ada yang berbeda. Ada yang mau dengan ijma, ada yang mau dengan qiyas, ada yang mau kedua-duanya. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum sebagian ulama lam yuhib ora pisan-pisan bisa nguasani biulumil Qur'ani lawan piro-piro ilmune Al-Qur'an ilallahu kejaba sapa Allah suma nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam nuli nabine Allah ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem perkara ada kang ngeliyani apa mama ing perkara ing faroda kang nyuwijake Allah sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune Allah. Jadi sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa tidak ada yang bisa
menguasai ilmu-ilmu Al-Quran kecuali Allah dan Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguasai Al-Quran itu fima adama ing faradallahu bi ilmihi. Kadang ada yang masih disembunyikan oleh Allah. Jadi tidak semuanya diungkap. Summa warosa mengkunuli marisi aksara dalika ing ake-ake mengkono-mengkono ngulumul Quran anhu saking Nabi sopo a'lamu sahabati luwe alim-alime pira-pira sahabat ma'atafawutihim semertane bedane keilmuane a'lamu sahabati fihi ing dalem ulumul Quran. Jadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Al-Quran atau pengetahuan ilmu-ilmu dalam Al-Quran, itu alim-alimnya para sahabat dan tingkatan-tingkatannya. Abi Bakrin kaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Bakar. Fa innahu mongko sak temene Abu Bakar a'lamuhum iku luwe alim-alime sahabat. Jadi yang pertama menguasai Al-Quran setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini alim-alime sahabat. Jadi walim, Sayyidina Abu Bakar itu alim, sopan santun. Kalau dikasih tahu Nabi itu ya sami nawak tona sodakta, nggak pernah bantah sama sekali. Jadi pokoknya apapun yang diucapkan Nabi itu dibenarkan semuanya sama Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq kan gara-gara itu. Jadi dikasih cerita Nabi atau ceritanya Nabi apapun, bahkan cerita itu tidak masuk akal sekalipun, Sayyidina Abu Bakar percaya. Nggak ada penolakan sama sekali, percaya. Wa Aliyu lan Sayyidina Ali karamallahu karama muga-muga mulyaake Allah subhanahu wajahu ing wajah Sayyidina Ali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ana utawi ingsun iku Madinatul ilmi kutoe ilmu, wa aliyu lan utawi ali babuha iku lawange Madinatul ilmi. Jadi kealiman Sayyidina Ali itu dinyatakan oleh Nabi bahwa saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya. Dan jadi ilmu apapun itu Sayyidina Ali mengetahui. Karena apa? Sayyidina Ali langsung dididik oleh Nabi Muhammad. Jadi mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad. Jadi ilmunya bisa plek. Makanya kadang orang yang tidak tahu, apalagi orang yang fanatik itu kan menganggap Sayyidina Ali itu lebih pandai daripada Nabi. Itu ya jangan seperti itu, jangan terlalu fanatik. Itu ada kan golongan yang fanatik seperti itu. Waman lan nulis sahabat liyane. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali terus sahabat lainnya. Itu waman lan ashar sahabat. Jadi pengetahuan Al-Quran itu pertama jelas Allahu yang lebih mengetahui tentang murad dari Al-Quran. Setelah itu nabinya. Nah, nabinya Nabi Muhammad itu masih ada fima adama ing faradallahu bi ilmihi. Masih ada yang disembunyikan oleh Allah, tidak
diekspos semuanya, karena apa, itu berdasarkan ilmunya Allah. Jadi Allah lebih mengetahui tentang hal itu, kenapa kok tidak diekspos. Jadi nggak usah dicari tahu yang seperti itu, tidak usah dicari tahu kenapa nggak tahu, karena itu rahasia Allah sendiri. Setelah Nabi itu alim-alimnya sahabat. Derajat kealiman sahabat itu yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar alim, mengetahui segala hukum apapun, mengetahui. Nah, kemudian Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini dinyatakan oleh Nabi ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Jadi itu pernyataan Nabi terhadap keilmuan Sayyidina Ali. Sumakola mongko nuli matur sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas, jami uma utawi sakabehane barang abrozat kang ngetokake hu ing ma lakum maring sira kabeh minat tafsiri bayane saking tafsir, fahuwa mongko utaiman iku min aliyin saking Sayyidina Ali. Jadi Ibnu Abbas kemudian berkata tentang man tadi, bahwa segala sesuatu yang keluar untuk kalian semua seperti ilmu tafsir dan sebagainya, maksudnya tentang Al-Quran, maka hal itu bersumber dari Sayyidina Ali. Jadi dengan kata lain, berkat keilmuan Sayyidina Ali itu banyak yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Nah, seperti yang saya singgung tadi, bahwa Sayyidina Ali itu mendapatkan transfer ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahamannya itu otomatis hampir sama dengan Nabi terhadap Al-Quran. Karena Nabi mengajarkan itu kan tidak pernah setengah-setengah. Jadi Nabi mengajarkan sahabat itu tidak ada yang setengah-setengah, semuanya diajarkan sama. Tapi Sayyidina Ali lebih dikhususkan lagi. Demikian penjelasan tentang kitab-kitab Allah menurut pendapat para ahli. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai dengan hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah Allah SWT. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.